Selamat siang teman-teman sekalian. Pada siang hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi terhadap aspek budaya di Indonesia. Saya Alfredi Damana. Dan saya Brigita Huta Barat. Saya Indrawati Sikombing. Dan saya Vanina Sylvia. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vanina Sylvia. Silakan. Baik, ini saya pertama-tama akan menjelaskan pengertian dari budaya itu sendiri. Budaya adalah cara unik organisasi dalam melakukan bisnis. Hal ini merupakan dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan makna, serta menginspirasi komitmen dan produktivitas dalam suatu organisasi. Dan selanjutnya, ada aspek-aspek budaya dalam pemilihan strategi budaya atau kultur. Yang pertama itu nilai sosial tentang apa yang baik dan yang buruk oleh masyarakat. Yang kedua ada hukum adat, yaitu hukum adat tradisional yang menjadi salah satu cara pandang hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga, norma, tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan di dalam masyarakat. Dan yang keempat, ada kepribadian. Kebudayaan membentuk sebagai ciri watak di dalam jiwa masyarakat itu tersendiri. Dan selanjutnya, menurut tantangan budaya menurut Dra, yaitu yang pertama budaya pribadi. Budaya pribadi ini yaitu tentang kepribadian kita terhadap sosial, terhadap lingkungan. Yang kedua organisasi, bagaimana organisasi ini kita tindak laku kita di dalam organisasi. Yang ketiga itu adalah kawasan dunia, bagaimana tentang dampak tentang perubahan yang ada di dalam dunia kita ini, bagaimana kita caranya menempatkan diri kita di dalam dunia ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, yaitu adalah Alfredi. Oke, baik. Terima kasih, Vanina. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di situ ada faktor-faktor budaya yang dapat mempengaruhi pemilihan strategi. Faktor pertama adalah faktor ras. Yang kedua ada faktor lingkungan geografis. Yang ketiga ada faktor sosial. Yang keempat ada faktor mode. Yang kelima ada faktor perkembangan teknologi. Yang keenam ada faktor hubungan antar bangsa. Yang ketujuh ada faktor prestige. Dan yang terakhir ada faktor religi. Baik, yang pertama itu ada faktor ras, atau lebih tepatnya ras superior. Atau biasa disebut ras yang mampu menciptakan kebudayaan. Selanjutnya ada ras inferior. Ras yang mampu mempergunakan hasil budaya dan menurut saja. Selanjutnya ada faktor lingkungan geografis. Terdapat kalimat geografis, oleh karena itu lingkungan alam sangat mempengaruhi suatu kebudayaan daerah tertentu. Misalnya, orang yang tinggal di daerah yang iklimnya tropis, dalam segi pakaiannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang suhunya subtropis. Faktor sosial. Lapisan masyarakat dan hubungan interaksi sosial di antara suatu warga akan membentuk suatu watak dan ciri-ciri dari masyarakat tersebut. Hubungan antara anggota masyarakat dengan sesamanya akan mempunyai pengaruh terhadap kebudayaan seperti halnya pada masyarakat yang masih mempunyai jenjang dimensi stratifikasi sosial tersebut. Keempat, ada faktor mode. Faktor ini bukanlah sebagai motif ekonomi, melainkan hasil budaya pada saat-saat tertentu. Ini lebih bersifat temporer, sebagai siklus yang terus-menerus. Faktor ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kebudayaan. Selanjutnya, 5 faktor perkembangan teknologi. Tingkat perkembangan teknologi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kebudayaan. Semakin pesat dan tingginya tingkat teknologi manusia,
dapat mempermudah suatu bangsa untuk mengatasi lingkungan alam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brigita. Oh, Indah, Mas. Indah, Brigita. Baik, ini saya akan melanjutkan yang nomor 6. Slide-nya tolong. Faktor yang nomor 6 adalah faktor hubungan antar bangsa. Mencakup yang pertama adalah penetration prestige, yaitu adalah kebudayaan yang dibawa imigran dan diterima secara baik oleh masyarakat. Yang kedua adalah kultur kontak, yaitu proses persilangan unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan setempat dan dicerna menjadi kebudayaan sendiri. Dan yang ketiga adalah difusi kebudayaan, merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain. Dan yang keempat adalah kultur krisis, yaitu adalah perkawinan antara dua unsur budaya di suatu tempat yang merupakan di luar kedua tempat kebudayaan tersebut. Dan yang ketujuh adalah faktor prestige, yaitu faktor tersebut umumnya bersifat individual yang dipopulerkan di dalam kehidupan sosial. Konkretisasi dari faktor tersebut akan mempunyai efek negatif berupa pemaksaan dari ataupun keluarga, seperti halnya perayaan dan pesta besar-besaran. Kejadian tersebut secara ekonomis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ke-8 adalah faktor religi. Keyakinan yang dimiliki suatu masyarakat yang diyakini sejak lama, maka akan sulit hilang dengan begitu saja. Penghilangan suatu bentuk kebiasaan akan membutuhkan keberanian dari individu-individu sebagai kreativator dan inovator dalam pembangunan. Slide selanjutnya adalah dapat dijelaskan dari faktor-faktor kebudayaan tersebut, dilihat bahwa sesungguhnya faktor budaya itu sendiri penentu yang cukup signifikan dalam perilaku konsumen dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk, barang, atau jasa. Jadi, bila mana pelaku usaha atau bisnis dalam menjalankan usahanya harus mengetahui dan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Bahkan lebih dari itu, mereka juga harus mampu menyeimbangkan target pemasaran serta arah target konsumen yang senantiasa selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brigita. Baik, selanjutnya ada dampak kemajuan globalisasi bagi budaya. Terdapat dua dampak. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi di bidang sosial. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Selanjutnya. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial, budaya. Yang pertama, lunturnya nilai budaya asli. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Yang ketiga, terjadinya eksploitasi sumber-sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Kesimpulannya adalah pemahaman aspek dan faktor budaya diperlukan untuk dipahami oleh perusahaan ataupun organisasi. Dengan adanya pemahaman tentang aspek dan faktor budaya yang baik, maka kegiatan pelaksanaan, perencanaan, pemilihan strategi sampai pada suatu arah tujuan dapat dicapai dengan maksimal. Dan dengan ini, perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah yang tepat untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia maupun internasional. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini saja dari presentasi kami kelompok 4. Tidak ada kata yang salah, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.